teman-teman. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Yuk baca pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 23 Mei 2021. Hari Raya Pentakosta. Berdasarkan bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27. Dilanjutkan bab 16 ayat 12 sampai 15. Bersama saya Mala dari Solo. Bersama Nadine Fania di Salatiga. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Anulius Jansen edisi Minggu 23 Mei 2021. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, hari turunnya Roh Kudus ke atas gereja, hari turunnya Roh Kudus juga ke atas kita semua. Roh Kudus inilah yang dijanjikan oleh Yesus untuk menemani perjalanan hidup gereja, untuk memampukan kita menjadi saksinya, untuk memampukan kita meneruskan ajaran dan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, Roh Kudus ini tetap hadir sampai akhir zaman. Pertanyaannya adalah, apakah tanda seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus? Bacaan pertama dan bacaan kedua memberikan kepada kita tanda yang bisa kita jadi ukuran untuk menilai diri kita, apakah hidup kita sudah dipenuhi dan dituntun oleh Roh atau tidak. Pisang yang kuning berarti sudah matang. Kalau dijual akan cepat laku. Jika penghibur yang dari Bapa datang, ia akan bersaksi tentang aku. Dalam bacaan pertama, para rasul dimampukan oleh Roh Kudus untuk berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Inilah karya Roh yang memampukan orang untuk masuk ke dalam sesuatu yang baru, yang mempersatukan orang dari berbagai latar belakang, agama, suku, kebangsaan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan peristiwa di Menara Babel. Pada waktu itu, di seluruh muka bumi hanya ada satu bahasa, tetapi mereka saling bertentangan karena dikuasai oleh kesombongan, dikuasai oleh keegoisan. Roh Kudus memampukan orang untuk bersatu dengan orang dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk menerima perbedaan sebagai anugerah dari Allah. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus memberikan kepada kita daftar orang-orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Kasih, sukacita, kesetiaan, damai, pengendalian diri, dan beberapa buah roh yang lain. Bila telah malam, kurangi makan nasi. Selain itu juga makanan yang beku. Kamu juga harus ikut bersaksi, sebab dari awal kamu bersama aku. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita penuh dengan Roh Kudus, kita harus membuahkan buah-buah yang baik, mengasihi orang lain, hidup dalam damai dengan orang lain, menguasai diri terhadap hal-hal yang buruk. Dengan demikian, orang percaya bahwa hidup kita benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Jika tidak, hidup kita masih dikuasai oleh perbuatan-perbuatan daging yang menjauhkan kita satu sama lain, yang membuat kita hidup dalam pertentangan, yang membuat kita hidup dalam kemunafikan, yang membuat kita hidup dalam keterpecahan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin tidak mampu untuk melihat bentuk fisik dari Roh Kudus, tetapi kehadiran dan karya Roh yang mengubah dapat kita lihat dalam perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Roh Kudus pasti membangun. Roh Kudus pasti selalu memampukan kita untuk menghasilkan segala sesuatu yang baik. Jika segala sesuatu yang tidak baik kita hasilkan dalam hidup kita, itu sudah pasti
bukan berasal dari Roh Kudus. Sudah dicari-cari tidak ketemu, padahal sudah dikorek dengan paku. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Pada hari Pentakosta ini, kita berdoa mohon daya Roh Kudus agar mengubah hidup kita, hidup yang lama kepada hidup yang baru, hidup yang dikuasai oleh daging menuju hidup yang dikuasai oleh Roh, supaya kita memberikan kesaksian kepada dunia bahwa hidup kita berubah, hidup kita dibuat semakin baik dari hari ke hari, hidup kita berbuah bagi orang banyak, hidup kita membawa damai, sukacita, kasih, persaudaraan, dan keterbukaan hati untuk menerima perbedaan di antara kita. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD dari Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amin. Semangat pagi, Selamat berhari raya Pentakosta. Sambil berusaha ikut tekun dalam bersaksi. selamat bertekun pula dalam berosario. Berkah dalam. Berkah dalam.